Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fajrianti dengan NPM 202014501195. Izin untuk menjelaskan materi tentang terminologi, kegunaan belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan proses memperoleh ilmu. Belajar merupakan kegiatan yang menghasilkan adanya perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mampu menjadi mampu. Sedangkan pembelajaran mengacu pada dua konsep, yakni belajar dan mengajar. Pembelajaran merupakan proses yang menghadirkan kegiatan belajar yang dilaksanakan oleh siswa, serta kegiatan mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Belajar dan pembelajaran merupakan dua kegiatan yang beriringan dan saling terkoneksi satu dengan lainnya. Artinya, proses pembelajaran tidak akan berhasil jika kegiatan belajar tidak hadir. Sebaliknya, jika komponen mengajar pada proses pembelajaran tidak dijalankan dengan baik, maka kegiatan pembelajaran juga akan timpang dan tidak mencapai hasil yang maksimal. Dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik dan bukan pengajarannya oleh guru. Konsep seperti ini membawa istilah belajar sebagai suatu kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan tingkah laku. Biasanya pada belajar dan pembelajaran ini ada beberapa kemampuan yang diharapkan. Mahasiswa mampu menjelaskan terminologi serta kegunaan belajar dan pembelajaran. Materi pembelajarannya itu biasanya meliputi hakikat belajar dan pembelajaran sebagai disiplin ilmu, belajar dan pembelajaran dalam kurikulum KTSP dan Kurtilas, pergeseran istilah dari mengajar menjadi pembelajaran, kegunaan belajar dan pembelajaran, serta terminologi pembelajaran. Banyak yang menanyakan seperti kayak belajar itu apa sih? Belajar adalah proses interaksi terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu yang memiliki tujuan, yaitu perubahan perilaku positif, baik aspek afektif, kognitif maupun psikomotorik, yang dilakukan secara sadar, terencana, dan aktif. Aktivitas belajar itu misalnya seperti kayak mengamati, mendengarkan, mengalami, memahami, dan sebagainya. Kalau pembelajaran itu apa? Kalau pembelajaran itu dilakukan oleh dua pihak, guru mengajar dan siswa belajar, terkait dengan bahan-bahan atau materi, misalnya seperti nilai-nilai, pengetahuan, seni, agama, keterampilan, dan sikap. Hubungan guru dan siswa itu tergantung dari gurunya. Dan bahan ajar itu biasanya dinamis dan kompleks. Dinamis dan kompleks merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua komponen yang saling terkait seperti tujuan, materi, strategi atau metode, media, dan evaluasi. Lalu ada yang bertanya seperti bagaimana sih pembelajaran di dalam KTSP dan Kurtilas? Pembelajaran dalam KTSP itu seperti pendekatan kontekstual, menghubungkan materi dengan dunia nyata, terus pembelajaran bermakna, siswa mengalami, merasakan, dan mendapat hikmah dari belajar itu. Sedangkan pembelajaran dalam Kurtilas itu kayak pendekatan saintifik, meliputi kegiatan 5M, mengapati, menanya, mencoba, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Guru lebih berperan sebagai pengelola lingkungan belajar, siswa dibantu untuk mendapat mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, atau biasanya sering disebut kayak student center. Guru juga melakukan penilaian sepanjang proses hingga hasil meliputi 3 aspek, kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Lalu ada pergeseran istilah mengajar menjadi pembelajaran. Paradigma mengajar yaitu terpusat pada guru teacher center dan siswa adalah sebagai objeknya. Paradigma pembelajarannya ini terpusat pada siswa, student center, dan siswa adalah subjeknya. Terus dalam pembelajaran guru dan siswa bekerja sama menciptakan suasana interaktif dan edukatif, maka terjadi pergeseran istilah, namun bukan berarti teacher center sepenuhnya ditinggalkan. Itu adalah pilihan, tergantung kebutuhan materi juga. Pembelajaran yang terbaik adalah
Guru mengajar sambil belajar, siswa belajar sambil mengajar. Apa gunanya mata kuliah strategi belajar dan pembelajaran sih? Kadang banyak yang nanya seperti itu ya. Nah, teoritisnya gini aja, sebagai landasan untuk melangkah ke mata kuliah selanjutnya, calon guru biasanya menguasai teori-teori belajar dan pembelajaran secara mendalam, serta memahami berbagai teori tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran. Terus praktisnya sih seperti ini ya, sebagai bekal untuk terjun dalam mata kuliah PPL itu sebagai jangka pendek, dan menjadi guru profesional itu untuk jangka panjang ke depannya. Untuk terminologi pembelajaran biasanya itu meliputi seperti pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan taktik. Maka saya akan menjelaskan apa itu pendekatan pembelajaran. Nah, pendekatan pembelajaran adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Contohnya seperti teacher center dan student center. Selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan terkait pengelolaan siswa, lingkungan belajar, sumber belajar, penilaian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran pendekatan ini, teacher center menurunkan strategi pembelajaran langsung, deduktif, ekspositori. Nah, pendekatan student center ini menurunkan juga strategi inquiry, discovery, dan induktif. Untuk penjelasan metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran adalah langkah-langkah atau prosedur pembelajaran termasuk penilaian dalam rencana pembelajaran. Colin March biasanya memaknai seperti metode pembelajaran sama dengan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini langsung menurunkan metode ceramah. Misalnya kayak pertanyaan, demonstrasi, presentasi dengan media, pembicara tamu. Nah, sedangkan untuk strategi inquiry ini menurunkan metode inquiry. Nah, metode lainnya adalah antara riset pustaka, game, simulasi, sosiodrama, pojok belajar, pembelajaran komputer, belajar bebas, terus ada konstruktivisme dan kooperatif. Untuk selanjutnya yaitu ada teknik. Teknik adalah cara dalam mengimplementasikan metode, misalnya seperti ceramah di kelas pagi dengan kelas siang itu pasti berbeda. Karena ceramah pagi itu biasanya lebih kayak panjang durasinya, sedangkan ceramah siang itu harus perlu banyak breaknya. Nah, ada lagi juga selanjutnya itu taktik. Taktik itu biasanya gaya seseorang dalam melakukan teknik tertentu, misalnya seperti ketika menggunakan metode ceramah pada siang hari dengan taktik ilustrasi, terus juga dia menggunakan biasa bahasa gaul, terus kayak jokes-jokesnya gitu dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu evaluasi. Jelaskan di depan kelas menggunakan media, flashcard tentang berbagai terminologi pembelajaran, baik pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Sekian penjelasan materi tentang terminologi kegunaan belajar dan pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.